Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Hari ini kita akan membahas materi kelas 11 tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia dan konservasi flora dan fauna. Mau tahu materinya? Marilah kita saksikan penjabaran berikut ini. Untuk materi ini, yang pertama kita bahas adalah pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia. Masyarakat Indonesia telah lama memanfaatkan keanekaragaman hayati selama berabad-abad berdasarkan sistem pengetahuan yang berkembang. Secara umum, pemanfaatan keanekaragaman hayati dapat dilihat dari beberapa bidang, yaitu yang pertama, bidang pertanian. Kebutuhan karbohidrat masyarakat Indonesia sangat besar, terutama beras. Sumber lain seperti jagung, ubi jalar, singkong, talas, dan sagu sebagai makanan pokok di beberapa daerah mulai ditinggalkan. Selain bahan pokok yang dibudidayakan, Indonesia mempunyai beberapa jenis tanaman lainnya yang beraneka ragam, yaitu 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis tanaman sayuran, 70 jenis tanaman berumbi, 60 jenis tanaman penyegar, dan 55 jenis rempah-rempah. Yang kedua, bidang perikanan. Perikanan merupakan sumber protein yang murah di Indonesia. Kita memiliki zona ekonomi eksklusif, yaitu sekitar 200 mil dari garis pantai, yang digunakan oleh nelayan untuk mencari nafkah. Selain hasil perikanan yang langsung dapat dari alam, ada beberapa komoditi perikanan budidaya seperti udang, bandeng, dan lele dumbo. Yang ketiga, bidang kesehatan. Pemenuhan kebutuhan akan obat-obatan yang selalu berpacu dengan berbagai penyakit. Hal ini membutuhkan obat-obatan yang bersumber dari keanekaragaman hayati yang disediakan oleh alam. Keanekaragaman hayati mendukung adanya penemuan obat dan ketersediaan sumber daya obat. Yang keempat, bidang industri. Keanekaragaman hayati juga penting untuk keamanan sumber daya, seperti kayu, kertas, kapas, serat, dan makanan. Semua bahan dari alam tersebut dimanfaatkan untuk berbagai industri. Hilangnya keanekaragaman hayati dapat berakibat negatif pada bidang industri, dapat mengganggu kestabilan ekonomi. Yang kelima, bidang budaya. Budaya dan keanekaragaman hayati tidak bisa dipisahkan satu dan yang lainnya, karena saling mempengaruhi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan seperti rekreasi, melakukan perjalanan pendakian gunung, belajar sejarah alam, atau mengilhami para musisi-musisi. Yang keenam, bidang pendidikan dan penelitian. Keanekaragaman hayati merupakan sumber ilmu yang dimanfaatkan di bidang pendidikan dan penelitian. Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam merupakan tempat yang sangat ideal dengan tujuan pendidikan dan penelitian. Karena keadaan alam mempunyai kekhasan jenis-jenis tumbuhan, hewan, dan ekosistem. Berikutnya, materi tentang konservasi flora dan fauna. Kerusakan flora dan fauna sering didominasi oleh manusia akibat dari memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada beberapa faktor kerusakan flora dan fauna, antara lain, yang pertama, seleksi alam. Kemampuan makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan sangat menentukan keberlanjutan makhluk hidup itu di masa yang akan datang. Lingkungan berfungsi sebagai penyaring mana makhluk hidup yang dapat bertahan dan tidak dapat bertahan. Yang kedua, bencana alam. Bencana alam yang terjadi di permukaan bumi ikut mempercepat rusak atau punahnya flora dan fauna, seperti terjadinya bencana gunung meletus, banjir, dan longsor. Yang ketiga, aktivitas manusia. Manusia sering memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidupnya, tapi kadang memanfaatkan alam tersebut berlebihan untuk mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi tanpa memperhatikan kerusakan flora dan fauna, sehingga dapat menyebabkan kepunahan flora dan fauna. Untuk memperbaiki kerusakan flora dan fauna perlu dilakukan konservasi. Istilah konservasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu conservation, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Berdasarkan pengertian istilah tersebut, konservasi flora dan fauna berarti suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk dapat melakukan pelestarian dan perlindungan terhadap flora dan fauna
sehingga dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Tujuan utama konservasi flora dan fauna adalah: pertama, untuk melindungi dan melestarikan ekosistem. Dua, melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati flora dan fauna. Yang ketiga, menjamin kelestarian pemanfaatan flora dan fauna. Kalau kita perhatikan, tujuan dari konservasi bukan hanya memindahkan flora dan fauna yang langka, bukan juga mengambil si orang hutan dan meletakkan ke dalam kandang di pinggir rumah. Tetapi dalam konservasi kita juga perlu merawat ekosistemnya. Bagaimana kita menjaga dan membentuk habitat flora dan fauna agar tetap bisa berkembang biak dan terjaga keberlangsungan hidupnya. Menurut PP Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011, konservasi flora dan fauna dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kawasan suaka alam yang terdiri dari suaka marga satwa dan cagar alam. Yang kedua, kawasan pelestarian alam terdiri taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Suaka marga satwa yang terkenal di Indonesia antara lain: yang pertama, Suaka marga satwa Gunung Leuser di Aceh, yang merupakan suaka marga satwa terbesar di Indonesia, melindungi seperti gajah, badak Sumatera, orangutan, tapir, harimau, kambing hutan, rusa, dan berbagai jenis burung. Yang kedua, Suaka marga satwa Baluran di Jawa Timur, melindungi fauna seperti badak, banteng, kerbau, kijang, anjing hutan, dan merak. Yang ketiga, marga satwa Komodo di Nusa Tenggara Timur. Suaka marga satwa ini melindungi hewan seperti komodo. Selain itu, melindungi burung kakak tua, ayam hutan, kerbau liar, babi hutan, dan rusa. Yang keempat, Suaka marga satwa Kutai di Kalimantan Timur. Suaka marga satwa ini melindungi babi hutan, banteng, orang utan, dan bekantan. Yang kelima, Suaka marga satwa Pulau Mojo di Sulawesi. Marga satwa ini untuk melindungi burung kakak tua, ayam hutan, sapi liar, babi hutan, dan rusa. Yang berikutnya adalah cagar alam. Cagar alam adalah kawasan hutan untuk melindungi hewan, tumbuh-tumbuhan, tanah, tempat-tempat bersejarah, dan keindahan alam. Cagar alam yang terkenal di Indonesia antara lain: yang pertama, Cagar Alam Ujung Kulon di Banten. Cagar alam ini melindungi badak, rusa, buaya, banteng, babi hutan, dan burung merak. Yang kedua, Cagar Alam Lali Jiwo di Jawa Timur. Di tempat ini terdapat hutan alam flora alpina dan berjenis-jenis cemara. Yang ketiga, Cagar Alam Rafflesia di Bengkulu. Cagar alam ini khusus melindungi bunga Rafflesia yang merupakan bunga terbesar di dunia. Yang keempat, Cagar Alam Rimbo Panti di Sumatera Barat. Cagar alam ini terdapat tumbuh-tumbuhan khas Sumatera Barat seperti pohon andalas dan hewan-hewan antara lain tapir dan siamang. Yang kelima, Cagar Alam Sibolangit di Sumatera Utara. Tempat ini terdapat tumbuhan khas dataran rendah Sumatera antara lain pohon angsana dan terem besi. Kawasan pelestarian alam. Yang pertama, Taman Nasional. Taman Nasional merupakan kawasan ekosistem asli yang dikelola untuk kepentingan tujuan penelitian, pendidikan, budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Meskipun taman nasional, tetapi bukan berarti taman yang hanya ada di darat saja. Ada juga taman nasional yang dibuat untuk konservasi flora dan fauna laut. Salah satunya Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara. Yang kedua, Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum seperti penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Salah satu contohnya adalah Taman Hutan Bung Hatta
di Padang dengan flora Rafflesia arnoldi, Kueni, Srikaya, dan faunanya berupa harimau Sumatera, siamang, dan kijang. Yang ketiga, Taman Wisata Alam. Dari namanya mungkin sudah jelas kalau ini merupakan kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi. Orang sering bepergian ke tempat ini untuk melepas penat dari kehidupan di perkotaan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Salah satu contohnya Taman Wisata Air Hitam di Bengkulu dengan flora Rafflesia arnoldi dan fauna penyu. Jadi, antara kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, keduanya sama-sama berfungsi sebagai pelindung keberadaan flora, fauna, dan ekosistem. Bedanya, kawasan pelestarian alam juga berfungsi sebagai pemanfaatan lestari sumber daya alam. Demikianlah materi kita hari ini tentang pemanfaatan dan konservasi flora dan fauna. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian dulu dari saya, Ibu Nur Sakinah Walidain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.